Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Halo teman-teman, balik lagi di konten alur film favorit kalian, Nano. Setelah episode 5 lalu, Nano berhasil memberikan hukuman keras untuk si senior tengil, si Kaye. Kali ini di episode 6, Nano bakal masuk ke sekolah yang sangat-sangat ketat banget peraturannya. Wah, saking ketat dan striknya peraturan di sekolah ini, maka di episode berikut bakalan bertema hitam putih. Perlahan-lahan, Nano akan mengubah semuanya, mengubah peraturan di sekolah itu. Maka, untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkanlah tampilan berbeda dari Nano. Tak luput juga, Yuri mengikuti Nano kembali ke sekolah ini. Bagaimanakah kisah mereka? Kalau begitu, ayo kita langsung masuk ke cerita. Sekolah Pantan Widya, sebuah sekolah dengan peraturan yang sangat ketat dan sulit. Begitu pula dengan namanya yang sulit disebut. Nano datang ke sana dan memperkenalkan dirinya di depan kelas. Situasi di kelas sudah cukup menggambarkan bagaimana ketat dan seriusnya sekolah ini. Nano berbicara dengan teman sebelahnya bernama Mi. Tapi mereka malah mendapat teguran dari guru B. Yap, nama guru di sini menggunakan huruf abjad. Selang beberapa saat, datanglah sekelompok orang yang rupanya itu guru A bersama 2 orang murid. Mereka adalah anggota keamanan sekolah yang ingin melakukan pemeriksaan secara berkala. Tingkah laku Nano yang mencurigakan membuat dirinya diperiksa. Ia juga sempat beradu mulut dengan guru itu. Karena tak menemukan bukti, Nano pun dibebaskan. Jagoan kita sepertinya baru saja memulai aksinya. Ia memakai lipstik yang membuatnya tampak berbeda dibanding yang lain. Siang hari di kantin, Mi menasihati Nano untuk berhati-hati. Orang sepertinya lah yang sangat dibenci guru-guru sekolah ini. Dulu pernah ada 2 anak sepertimu, Nano. Mereka kini berakhir di ruang penyesalan, tempat paling ditakuti di sekolah ini. Entah bagaimana kondisi mereka sekarang, tak ada yang tahu. Nano malah mengajak Mi untuk mencari ruangan itu. Dan tak butuh waktu lama, tiba-tiba ada inspeksi mendadak yang tentu saja mereka melihat Nano paling berbeda dari yang lain karena lipstik itu. Nano pun dilabrak dan dihukum guru A untuk menghafal 427 peraturan sekolah di lapangan bola. Memang karena jagoan kita ini sangat overpower, Nano menghina aturan sekolah karena ia berkata tidak ada aturan yang tidak boleh menghina aturan sekolah. Dan juga bahkan Nano membakar buku aturan sekolah itu karena memang tidak ada aturan untuk tidak boleh membakar buku itu. Wow, Nano berhasil menghancurkan aturan menggunakan aturan. Tidak ada aturan yang melarangku untuk melakukan semua ini, ucap Nano. Bu Guru A yang melihat kejadian itu tak bisa berkata apa-apa lagi selain membawa Nano ke ruang penyesalan. Dari dalam ruang penyesalan terdengar suara 2 anak yang menyesali perbuatan mereka. Yap, mereka itulah anak yang dibicarakan Mi tadi. Bu A mengancam mereka yang masih tak mau mengikuti peraturan dengan cara akan membuat daftar hitam nama mereka, sehingga sekolah lain tak akan menerima mereka menjadi murid. Singkat cerita, kedua murid itu tadi menyerah. Dan sekarang ruang penyesalan digantikan oleh Nano, yang dimana pada kedua sisi telinga Nano diletakkan speaker berbunyi 247 peraturan sekolah Pantan Widya dibuat tahun 1892. Hebatnya, Nano sama sekali tidak terganggu ataupun stres dengan suara-suara itu. Malahan ia sangat santai dan menikmati momen. Besok harinya, Bu Guru A kembali ke kelas dan kaget setelah melihat Nano entah bagaimana bisa keluar dari ruangan itu. Tampilannya kali ini juga berbeda. Nano meremehkan ruang penyesalan yang katanya sih ditakuti kebanyakan orang. Sekarang ia malah mengajak teman-temannya masuk dan berpesta di dalam sana. Bu Guru A sengaja mengambil rokok di saku Bu Guru B dan memfitnah seakan-akan Nano lah yang membawa rokok itu ke sekolah. Kemudian ia memasukkannya sekali lagi ke ruang penyesalan. Kali ini Nano disinari dengan kedap-kedip cahaya, sengaja untuk mencuci otaknya. Tapi seperti sebelumnya, hal itu sama sekali tak mempan. Besok hari kemudian semakin parah. Nano pun berhasil keluar lagi, dan kali ini penampilannya semakin mencolok, ya seperti yang kalian lihat. Nano pun menjadi pusat perhatian orang-orang banyak karena tingkah laku lucunya, dan ia pun berakhir ditangkap petugas keamanan sekolah. Di ruang penyesalan, Nano diinterogasi tentang maksud semua ini, yang mana Nano menentang sistem sekolah aneh seperti ini, katanya. Bu Guru A yang terbawa emosi sentak memotong lidah Nano dengan tang. Dari ekspresinya, Bu Guru A menikmati itu, berbeda dengan Bu Guru B yang mulai resah.
Besok hari kemudian, Yuri tiba-tiba datang ke sekolah dengan random dan mengaku sebagai anak baru. Juga ia langsung menawarkan diri untuk menjadi pemimpin keamanan sekolah. Bu Guru A yang ragu meminta bukti kesetiaan Yuri. Ia pun berhasil membuktikannya dengan menangkap basah sekelompok pembelot berisikan anak-anak nakal. Dari sini, Bu Guru A mulai mempercayai Yuri. Di malam harinya, Yuri mencari sesuatu di kantor Bu Guru A. Besok harinya, seseorang dengan seragam mencolok berkepala botak muncul. Pria ini adalah kepala sekolah Pantan Widya. Ia memperingati murid-murid yang memberontak sebelumnya supaya tak mengulangi perbuatan mereka lagi. Nano mendapatkan sebuah dokumen rahasia. Sudah ketebak itu dari siapa. Ia membawa benda itu dan berjalan menuruni tangga berpapasan dengan Yuri. Nano curiga kenapa Yuri bersikap baik kepadanya dengan memberikan dokumen tadi. Di siang harinya, Nano menduplikat banyak sekali dokumen tersebut. Bu Guru A menyadari apa yang dilakukan oleh Nano dan langsung melabraknya. Maka terjadilah perebutan dokumen tersebut. Entah kenapa Bu Guru A takut sekali kalau dokumen itu disebarkan oleh Nano. Sedangkan dari kejauhan, Yuri merekam aksi mereka secara diam-diam. Sentak pula tiba-tiba, entah dari mana, Yuri muncul dan langsung mendorong Nano hingga terjatuh dari lantai atas. Tubuhnya pun berakhir di ujung tombak tiang bendera. Murid-murid menjadi ketakutan, sedangkan Yuri memanfaatkan momen ini dengan membuat seolah-olah Bu Guru Allah yang sudah membunuh Nano sambil dirinya mengancam meminta dokumen tersebut. Sewaktu dibuka, dokumen itu berisikan tindakan korupsi sekolah mereka. Pantas saja, fasilitas di sekolah ini begitu minim. Semua dana pemerintahan dikorupsi oleh Guru A dan beberapa guru lainnya, termasuk kepala sekolah. Gak pakai basa-basi, Yuri melemparkan dokumen itu sehingga dibaca oleh semua orang. Dan video Bu Guru A yang tampak bertengkar dengan Nano menyebar, membuat persepsi seolah-olah guru itulah yang telah membunuh Nano. Dan berakhirlah ia dengan dikejar-kejar oleh murid-murid sekolah. Situasi menjadi tak kondusif. Ada demo, protes, dan perlawanan besar-besaran antara semua karyawan sekolah dengan murid-murid di sana. Si gadis pita merah, Yuri, dalang dari semua kejadian heboh ini. Maaf Nano, tapi jika ingin menang, harus ada yang berkorban, ucap Yuri sambil menatap mayat Nano di tiang bendera. Selang beberapa waktu, guru-guru dikumpulkan di aula sekolah. Murid-murid yang emosi menyampaikan protes mereka terhadap sistem. Sempat terjadi cekcok antara mereka, menyebabkan Guru A meninggal dunia karena tercekik. Nah, kejadian ini juga menyebabkan murid-murid saling menyalahkan satu sama lain. Dan tiba-tiba, datanglah kepala sekolah sambil membawa pistol. Orang tua itu kini sudah stres. Ia menyalahkan murid baru, Yuri, yang bertanggung jawab atas semua masalah ini. Sambilan, kepala sekolah mengancungkan pistol ke semua orang. Intimidasi dari kepala sekolah membuat Yuri hampir tak berkutik. Idenya kali ini mungkin akan gagal. Yuri tak berhasil memberikan karma. Tapi tiba-tiba, lampu ruangan menjadi mati. Terdengar pula suara Nano. Bukan hanya satu, melainkan 4 orang Nano dengan 4 kondisi yang sama waktu itu. Sewaktu ia dimasukkan ke dalam ruang penyesalan. Wah, gak ketebak ya, ternyata ada 4 orang Nano loh guys. Ada 4 cloning yang berbeda-beda. Pantaslah dia dikurung tapi bisa keluar, dikurung lagi bisa keluar. Ternyata ini toh rahasianya. Masing-masing dari Nano menjaga beberapa tempat supaya semua orang tak keluar dari sana. Ada senjata lain untuk melawan kepala sekolah, ucap Nano, mengeluarkan handphone dan merekam kepala sekolah yang diikuti semua murid. Iya, benar, inilah cara terampuh. Murid-murid akan bersatu, menyebarkan aib kepala sekolah kalau ia melakukan hal yang aneh. Ia sempat mengancam sambil kepanikan, tapi memang tak mempan. Nano yang diancam malahan juga semakin berani, dan berakhirlah kepala sekolah menyerah. Nano merasa menang sambil tertawa, sedangkan Yuri ditangkap dan dibawa ke ruang penyesalan. Rupanya selama ini semua yang direncanakan oleh Yuri sudah dalam prediksi Nano, dan memang ada 4 orang Nano. 3 dari mereka sebelumnya terkurung di ruangan penyesalan ini, dan Nano yang keempat atau Nano yang asli membebaskan mereka semua. Wah, gila sih ini orang. Katanya anak setan, anak Lucifer, si pemberi karma. Kok bisa kayak gitu ya. Gak ketebak loh akhir ceritanya sama aku. Akhir cerita, semua Nano-Nano yang ada di sana keluar meninggalkan Yuri sendirian, ditemani staf-staf sekolah yang tampak marah kepadanya. Akhir kata si Nano bilang, mereka bisa saling memakan.
Terus sesudah itu, Nano mengantarkan Mi dan teman-teman lainnya untuk keluar dan bebas dari sekolah. Tapi entah mengapa, itu sepertinya tak berhasil tampaknya. Karena, ya memangnya bisakah kita menjadi orang yang menghakimi dunia yang abu-abu ini? Wah, berarti tindakan Nano belum juga tentu benar. Nah, setelah itu di akhir cerita, Yuri berhasil keluar dari pintu dengan luka-luka dan darah yang banyak di sekujur tubuhnya.